Salam radiasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kamar gelap radiologi. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kamar gelap ini berfungsi untuk proses pencucian film, proses processing film radiografi. Untuk pengertiannya sendiri, kamar gelap ini adalah suatu kamar pada unit radiologi yang gelap, tentunya tidak boleh ada cahaya tampak yang masuk ke ruangan, dan merupakan salah satu bagian yang turut menentukan kualitas radiograf yang dihasilkan. Nama lainnya di sini sering kita sebut processing area. Kemudian fungsi-fungsi kamar gelap di sini adalah tempat mempersiapkan film rongsen ke dalam kaset, tempat memproses film rongsen, yang ketiga tempat penyimpanan film rongsen. Jadi film rongsen kalau di manual processing ataupun automatic processing di sini tentunya tidak boleh terkena cahaya. Jika film tersebut terkena cahaya, maka film tersebut akan terbakar. Beda dengan film CR gitu. CT scan maupun MRI itu jenis filmnya berbeda. Kemudian persyaratan kamar gelap. Yang pertama lokasi kamar gelap. Di sini diletakkan pada pusat bangunan radiologi, harus dekat ruang pengecekan film, dekat dengan ruang arsip. Kemudian ada susunan ruang kerja di kamar gelap, yaitu adalah harus ada pemisah yang jelas, daerah kerja basah dan daerah kering. Jadi seperti ini maksudnya. Daerah kerja basah itu di situ terletak tempat kerja seperti processing area, view developer, fixer, rinsing, washing. Nah, di situ namanya tempat kerja basah. Tempat kerja kering sini merupakan tempat kerja di mana kita melakukan labeling, pertukaran film, pergantian film, hanger di situ juga berada di tempat kerja kering. Nah, seperti itu agar tidak tercampur, agar terstruktur lingkup kerjanya dari awal pengambilan film dalam box, kemudian ambil dibuka filmnya, dimasukkan film ke dalam kaset, hingga proses labeling, proses hanger, baru ke proses ke ruang kerja basah itu di larutan-larutan developer, fixer dan lain sebagainya. Yang kedua di sini adalah penyusunan tahap kerja yang berurutan, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Yang C di sini tempat meletakkan alat secara rapi. Nah, untuk konstruksi kamar gelap sendiri, luasnya minimal 3 kali 4 meter persegi, tingginya 2,75 meter, lantainya dilapisi ubin dan tidak licin, dinding dilapisi ubin setinggi 1,5 sampai 2 meter, warna dinding cerah atau terang, langit-langit dicat warna cerah. Kemudian untuk proteksi radiasi di kamar gelap diperlukan dengan pertimbangan ada petugas, bahan yang peka dan dekat sumber radiasi. Jadi seperti ini, jika kamar gelap tersebut berada dekat dengan ruang radiologi, ruang pemeriksaan radiografi, bisa menempel, nah, maka tentunya kamar gelap tersebut harus tetap dilapisi BB, entah itu di ruang radiografinya, di keliling atau di kamar gelapnya sendiri. Untuk keamanan dalam melakukan proses processing area kamar gelap. Kemudian ventilasi kamar gelap, pertukaran udara dalam kamar gelap harus cukup memadai. Bisa menggunakan AC atau kipas angin. Nah, pintu kamar gelapnya sendiri tentunya ada syarat-syaratnya juga. Petugas harus mudah masuk ke dalam kamar gelap tanpa mengganggu proses pencucian film yang sedang berlangsung. Yang kedua, kalau memungkinkan, jalan masuk ke kamar gelap dapat berfungsi sebagai ventilasi ruangan. Yang C di sini, kalau pintu biasa harus sesuai syarat proteksi radiasi. Lanjut lagi, betul-betul menjamin tidak ada kebocoran cahaya yang masuk di kamar gelap. Nah, ini sangat penting, karena nanti ada cahaya masuk, tentunya ketika film itu masih kebuka, dalam kondisi kebuka, tentunya akan terbakar film radiografi. Nah, jadi jenis pintu kamar gelap, atau bentuk pintu kamar gelap tentunya ada berbagai macam. Salah satu contohnya adalah pintu jenis labirin, jenis 2 pintu, pintu jenis dengan tabir, jenis pintu berputar, jenis pintu berhuruf S. Oke. Ini saya contohkan gambarnya. Oke, di sini jenis-jenis pintu kamar gelap. Oke. Kita bisa masuk di sini ya. Jadi cahaya yang di kamar gelap ini walaupun pintunya terbuka, nah ini tidak akan masuk cahayanya ke ruang processing area.
Yang kedua di sini, oke, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak jenis pintu, jenis labirin, pintu es seperti ini, oke, jenis pintu es, jenis pintu berputar. Oke, nanti saya simulasikan dalam gambar untuk lebih mempermudah memahaminya. Nah, yang pertama sistem satu pintu, tentunya ada keuntungan dan kelemahannya di sini. Keuntungannya adalah biaya lebih murah, tidak memerlukan tempat yang luas. Kelemahannya jika dibuka, cahaya langsung masuk. Jika seseorang petugas akan masuk, harus menunggu sampai pengolahan film yang sedang berlangsung selesai. Harus selalu dikunci dari dalam. Oke, ini ya, kamar gelap menggunakan satu pintu. Kamar gelap, kamar pemeriksaan. Ketika kita sedang memproses di sini, pergantian film maupun proses kepencucian developer fixer, tiba-tiba ada rekan kita masuk, tiba-tiba membuka pintunya. Ini yang berbahaya. Tentunya akan membuat film yang kita sedang proses bisa saja terbakar jika kita belum selesai masuk ke tahap fixer. Kalau masih developer, hanya kebakar. Apalagi kalau masih di tempat kerja kering, pergantian film, nah itu sangat riskan seperti itu. Nah, kemudian single door di sini saya simulasikan. Nah, oke. Ini saya contohkan orang. Oke, orang. Dia masuk kamar gelap, langsung menuju tempat kerja. Kamar gelap. Oke, simulasinya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Sistem satu pintu ketika dibuka cahaya masuk langsung bisa masuk ke tempat kerja kamar gelap. Kemudian sistem dua pintu. Sistem dua pintu di sini tentunya memiliki keuntungan dan kelemahan juga. Dapat terhindar cahaya masuk meskipun salah satu pintu terbuka. Kelemahannya masih memerlukan interlock untuk menghindari kedua pintu sama-sama terbuka. Memerlukan tempat yang lebih luas. Nah, di sini kamar pemeriksaan, kamar gelap. Oke. Ketika pintu ini dibuka, nah pintu ini harusnya dia tertutup seperti itu. Ini dibuka, oke, masuk, ini ditutup. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam melakukan processing seperti itu, agar cahaya tidak langsung masuk ke kamar gelap. Oke, ini saya simulasikan di sini. Nah, ini masuk pintu berikutnya. Proses kerja di area. Oke, saya ulangi. Ini pintu satu, masuk, ini ditutup, masuk ke pintu dibuka pintu duanya, dan ditutup, masuk ke tempat kerja kamar gelap. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh pintu kamar gelap dengan dua pintu. Nah, sistem labirin. Nah, ini tentunya memerlukan tempat yang agak luas. Nah, sini bisa dibilang aman untuk cahayanya. Dan sistem labirin ini tanpa menggunakan pintu pun sebenarnya sudah dapat dilakukan, layak dilakukan. Nah, kita bahas tentang keuntungan dan kelemahannya terlebih dahulu. Keuntungannya di sini tidak memerlukan daun pintu, oke, tidak menggunakan pintu ya, daun pintu ya. Kita masuk, di sini cahayanya sudah tidak sampai ke kamar gelap. Dapat berfungsi sebagai ventilasi, petugas dapat masuk dan keluar kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Kelemahannya memerlukan tempat yang lebih luas, barang-barang yang lebih besar tidak dapat secara leluasa masuk. Oke, jadi misalnya kita lagi memproses di kamar gelap, proses pencucian, processing. Ada rekan kita ingin masuk, melihat ke kamar gelap, nah ini tidak akan mengganggu. Cahaya di kamar gelap tidak akan masuk cahaya dari luar ke kamar gelap. Oke. Tentunya karena pintunya berbentuk labirin, memasukkan barang-barang yang besar di sini agak kesulitan. Seperti itu kelemahannya di sini. Tidak perlu menggunakan pintu di sini. Oke, saya contohkan. Nah, ini anggap ini ruang kerjanya. Oke, di sini.
Masuk, oke. Oke, di sini aman sekali. Walaupun tidak isi pintu di sini, tidak berisi pintu, ini tetap cahaya dari luar tidak akan bisa masuk ke kamar gelap karena sistemnya labirin. Di sini. Sistem pintu putar. Nah, di sini sistem pintu putar juga tentunya sangat aman, namun biayanya juga lumayan cukup tinggi kalau kita membuat sistem pintu putar ini. Keuntungannya, cahaya masuk betul-betul dapat terhindar. Petugas dapat masuk dan keluar kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Kelemahannya sendiri memerlukan daun pintu yang lebih luas. Barang-barang yang lebih besar tidak dapat secara leluasa masuk, memerlukan daun pintu yang lebih rumit. Oke. Ini kamar pemeriksaan, ini kamar gelap, kita masuk, ini pintunya berputar. Jadi ketika pintunya berputar, di sini kamar gelap terbuka, di sini dia tertutup. Seperti U dia bentuk pintunya. Oke. Nah, ini saya contohkan di sini, simulasikan di sini. Oke, ini masuk, ya. Oke, nah seperti ini contohnya. Proses kerja kamar gelap. Sini terbuka, ini tertutup pintunya. Oke. Nah, seperti ini kalau saya gambarkan di sini contohnya. Pintu kamar gelap sistem berputar. Kemudian instalasi listrik atau penerangan kamar gelap. Ini tentunya sangat penting. Instalasi listrik dibuat tertutup sehingga kabel dipasang secara terisolasi dan ditanam di tembok. Ini untuk keamanan dari konsleting listrik di sini. Penerangan kamar gelap di sini ada dua macam, yaitu penerangan umum dalam keadaan tidak bekerja. Saklar dipasang pada ketinggian yang cukup sehingga mudah dijangkau. Kedua, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, maka dianjurkan memakai lampu TL 20 watt. Penerangan khusus, nah ini namanya safe light atau lampu pengaman. Ada dua macam, yaitu lampu pengaman secara langsung, direct safety light. Lampu pengaman yang mengarah ke bawah atau ke lantai. Dipasang tiap 2 meter, ada 1 buah. Daerah basah dan kering, ada 1 buah di sana. Oke, untuk mempermudah kita dalam bekerja di kamar gelap. Lampu pengaman tidak langsung, indirect safety light. Lampu pengaman yang mengarah ke atas. Dipasang tiap 4 meter, segi 1 buah. Lampu pengaman dibuat berwarna merah. Maksimum 15-25 watt lampu pijar biasa. Antara lampu pengaman dengan penerangan umum, saklarnya dibuat secara otomatis. Oke, di sini perlu digarisbawahi. Nah, ini jenis-jenis lampu pengaman atau safety light dapat dilihat di gambar-gambar di sini. Oke. Ini ya. Nanti saya contohkan mungkin di dalam video bagaimana suasana di kamar gelap ketika kita menghidupkan safe light tersebut. Oke, jadi seperti ini keadaan kamar gelap. Jika dalam keadaan lampunya dihidupkan, ini safe light. Oke. Safe light itu tentunya ada di tempat kerja kering, juga berada di tempat kerja basah. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Ketika kamar gelap lampu utama dimatikan, oke, seperti ini dia penampakannya. Oke, dapat kita lihat di sini dalam video ini. Nah, ini kondisi kamar gelap ketika lampu utamanya dimatikan, dipadamkan. Nah, ini safe light-nya. Nah, ini bisa dilihat film radiografinya. Ketika diproses di developer, apakah densitasnya sudah memenuhi kriteria yang kita harapkan, persyaratnya yang kita inginkan. Jadi kita lihat ketika derajat kehitamannya sudah sesuai, jadi kita bisa masukkan ke cairan rinsing, kemudian ke fixer. Rinsing itu untuk membilas, menghilangkan cairan developernya yang ada di film agar tidak tercampur di cairan fixer. Ini fixer ini adalah
fungsinya menetapkan gambar. Ketika di fixer dalam waktu beberapa menit, sebenarnya ketika bayangannya udah pekat, udah paten, itu sebenarnya lampu cahaya di kamar gelap sudah bisa dihidupkan kembali. Nah, ini proses di fixer. Oke, kita masuk lagi ke materinya di sini. Yang selanjutnya adalah di sini adanya pemisahan daerah kerja di kamar gelap, yaitu daerah kerja kering dan daerah kerja basah. Nah, di sini tempat untuk dilakukan kegiatan di daerah kerja kering itu salah satunya loading atau unloading film dari kaset, pergantian film yang dilakukan pada kaset radiografi yang sudah terekspos mau dicuci, dan pengisian baru film yang belum diekspos dimasukkan pada kaset. Pemasangan film pada hanger, mencetak identitas atau ID dengan X-ray printer, kemudian terdapat almari untuk menyimpan film yang belum terpakai, transfer box. Oke, sering kita sebut transfer box. Untuk menyimpan kaset ya, kaset yang sudah diekspos, mana kaset yang belum diekspos itu namanya transfer box. Kemudian tempat hanger kaset, printer, safety leg, dan pemotongan film dan lain-lain. Ini tempat kerja kering agar tidak tercampur dalam proses bekerjanya, agar berurutan prosesnya seperti itu. Kemudian ada ruang kerja basah. Di sinilah tempat dilakukannya proses pencucian film dilengkapi dengan lampu pengaman. Adanya bak-bak untuk cairan processing, yaitu developer, rinsing, fixer, washing, sampai ke drying. Kemudian perlengkapan kamar gelap di sini meliputi film rongsen, ada kaset, ada hanger, ada processing otomatis maupun processing manual, adanya transfer box dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian daerah kerja. Jadi dapat kita lihat, nah di sini 1 sampai 4 di sini ada angka tempat. Nah, ini tempat kerja kering. Di sini processing area di tempat kerja basah. Masukkan ada developer, fixer, sampai ke washing di sini, kemudian dikeringkan di sini drying. Seperti itu. Ini ada viewing box di sini. Ini ada save light juga. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sini kita membahas sedikit mengenai komponen lampu pengaman. Yang pertama, rumah lampu pengaman. Berfungsi sebagai pelindung lampu pijar. Terdapat bagian yang ditutup dengan filter, dibuat secara khusus agar tidak mudah rusak dan bocor akibat panas. Kemudian lampu pijar di sini bisa menggunakan lampu pijar putih atau bening dengan 15 sampai 25 watt. Yang C di sini filter lampu pengaman, merupakan lembaran gelatin yang dicat atau diwarnai, dan untuk melindunginya dilapisi dengan 2 buah kaca. Lapisan warna gelatin, ini kaca bening, kaca difusi. Di sini ada perlu pengaman berwarna merah agar lampunya dia berwarna merah ketika dihidupkan. Gelatin akan semakin menipis dan retak jika dipengaruhi panas yang berlebihan dari lampu pijar. Nah, ini ada tentunya hal-hal yang perlu kita perhatikan karena gelatin ini semakin menipis. Saat ini ada banyak cara untuk meredupkan cahaya lampu, seperti pemasangan kaca film, stiker, dan lain sebagainya agar nyala lampunya itu menjadi merah. Bohlamnya tetap berwarna bening atau putih, tapi kita lapisi gelatin atau stiker, ribbon, dan lain sebagainya agar cahaya tidak keluar secara maksimal diredupkan dengan gelatin atau bahan-bahan lain di sini agar tidak membakar film radiografi ketika kita melakukan proses processing ataupun pergantian film. Cara kerja lampu pengaman, cahaya putih dari lampu pijar yang terdiri dari berbagai warna cahaya disaring oleh filter, dan hanya warna cahaya yang sama dengan warna filter yang dapat lolos. Atau hanya panjang gelombang yang sama dan yang lebih besar dari panjang gelombang filter saja yang dapat lolos. Nah, di sini filter merah yang digunakan, cahaya yang keluar
tentunya merah yang diharapkan. Ini adalah ultraviolet, biru, hijau, merah, inframerah. Oke. Di cahaya yang masuk di sini terfilter di sini, difilter merah sehingga cahaya yang keluar ini harus warna merah secara keseluruhan. Jika di sini bocor, maka akan ada warna terang di sini, itu warna lain sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Tentunya akan membakar film radiografi yang sedang kita processing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lampu pengaman, jarak lampu pengaman dan besarnya kekuatan lampu pijar. 25 watt, peruntukannya 120 cm, dan 15 watt sama dengan 60 cm. Pemilihan filter lampu pengaman, film blue sensitif 530 nm, maka filter orange 550. Film green sensitif ini 600 nm, maka filter merahnya 630 nm. Waktu penanganan film yang aman di sini kurang lebih 45 detik. Jumlah dan letak lampu pengaman harus disesuaikan. Kebocoran lampu pengaman, rusak pada filter atau rumah lampu pengaman. Ini harus sering dicek atau diperhatikan di sini. Karena ini mempengaruhi kinerja pada lampu pengaman di kamar gelap. Timbulnya kabut atau fog pada film karena lampu pengaman. Ini dapat terjadi ketika lampu pengaman yang terlalu cerah, lampu pengaman yang terlalu banyak, jarak lampu pengaman yang terlalu dekat, penggunaan filter yang tidak sesuai dengan jenis film yang digunakan, penggunaan filter yang telah retak-retak, kemudian waktu penanganan film terlalu lama kita melihatnya di Chevrolet. Nah, ini juga tidak bagus, akan menimbulkan fog atau kabut pada film radiografinya. Seperti itu maksudnya. Pengujian lampu pengaman dilakukan ketika menggunakan kamar gelap yang baru, penggantian lampu pengaman yang digunakan, perubahan metode atau cara kerja, lampu pengaman yang diduga sebagai penyebab terjadinya kabut. Metode pengujian lampu pengaman ini bisa digunakan dengan metode Cowen, kemudian yang kedua menggunakan metode kertas karton. Nah, ini untuk pengujian. Macam cara pemberian identifikasi film dilihat dari segi saat pencetakannya, yaitu labeling ya. Labeling di kamar gelap ataupun menggunakan manual processing ataupun automatic processing. Yang pertama, identifikasi film sebelum dilakukan pemrosesan dan belum diekspos. Identifikasi film sebelum dilakukan pemrosesan tetapi telah diekspos. Identifikasi film yang telah diekspos dan telah dilakukan pemrosesan. Actinic marker di sini adalah suatu alat untuk mencetak identitas pasien pada radiograf dengan menggunakan efek fotografi. Actinic marker mempunyai sifat menghasilkan identifikasi yang permanen, waktu pengoperasian relatif cepat, informasi yang tercetak, teratur, dan seragam, kemungkinan terjadi kesalahan kecil. Ini alat labeling yang di kamar gelap, yang biasanya kalau kita sebagai radiografer atau mahasiswa radiologi, tentunya mempelajari ini. Pada actinic marker diperlukan bagian film yang terbebas dari sinar X sebagai tempat pencetakan identifikasi pasien. Actinic marker ada dua macam, ada kontak printer. Alat ini berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat sebuah lampu kecil sebagai sumber cahaya. Penulisan identitas menggunakan kertas biasa atau kertas karbon. Oke, kita menulis dulu di kertas dengan ukuran yang telah ditentukan sesuai window yang ada di film atau kaca printer ID-nya atau labeling itu, kita tulis nama. Misalnya Mr. X. Oke. Kita letakkan kertas tersebut di atas lampu labeling. Nah, kemudian kita letakkan filmnya di situ, kita hidupkan sejenak kurang lebih 3 detik sampai 5 detik lampu ID itu kita matikan kembali. Maka nanti akan tercetak ID pasien di sana.
Kesalahan yang dapat terjadi, penulisan identitas di kertas tidak jelas, penempatan film yang melampaui jendela tembus cahaya, meletakkan kertas identitas pada sisi film yang salah, kesalahan prosedur pelaksanaan pencetakan. Oke, teknik pencetakan identitas pasien akan lebih baik apabila dilakukan dengan bantuan lampu pengaman. Jadi perlu ketepatan dalam melakukan proses ID di sini, labeling di sini. Di kaset itu sudah ada kayak window tempat labeling. Nah, ketika membuka kaset dan mengambil film, tentunya kita meletakkan bagian yang terdapat windownya di kaset itu di tempat labeling, di kotak labeling penulisan nama tersebut. Itu harus sesuai. Ketika itu salah, maka tidak akan ada labelingnya di sana, tidak akan sesuai nanti. Kemudian ada ID kamera. Identification camera adalah suatu alat yang berfungsi untuk merekam gambar yang berisikan identifikasi atau data pada pencatatan bayangan melalui proses fotografi. Keunggulannya kualitas gambar yang tinggi melalui lensa yang berkualitas tinggi, dapat beroperasi di tempat terang maupun di kamar gelap. Jam dan tanggal pelaksanaan eksposisi secara otomatis terekam dalam film. Jadi ini menggunakan kaset khusus, nanti kita letakkan labeling, kemudian kita masukkan kasetnya itu ke tempat labeling. Nah, ini bisa dilakukan di tempat kerja tempat kerja yang terang ataupun di kamar gelap. Seperti itu. Kekurangannya tentunya ada, harganya mahal, harus menggunakan kaset khusus yang dilengkapi dengan window. Pemberian identitas pasien secara manual dapat dilakukan dengan menuliskan nama pasien dan nomor foto menggunakan spidol hitam pada bagian film yang tidak terkena sinar X. Layout kamar gelap, harus ada pemisahan antara area kegiatan basah dengan area kegiatan kering. Tersusun tahapan kerja secara berurutan, penempatan alat-alat dalam ruangan secara rapi. Nah, di sini tentunya rangkaian atau susunan kerja di kamar gelap. Ketika Anda ingin membuat suatu kamar gelap di instalasi radiologi tempat Anda bekerja, ini perlunya dibuat urutan kerja. Yang pertama adalah letak hanger. Nah, di sini. Yang kedua, kaset. Nah, di sini tentunya sebelum hanger ada transfer box dulu. Pengambilan film yang sudah diekspos atau belum diekspos. Masuk hanger, masuk kaset, tempat pergantian kaset di sini. Ada yang ketiga ini rak dan meja pengisian film. Lanjut lagi setelah di sini ke proses developer, rinsing, fixer, washing, ini hanger basah, dan proses pengeringan, drying. Nah, seperti itu mungkin di urutan kerja yang kita dapat saya jelaskan di kamar gelap. Untuk presentasi saya untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, bisa di komen di channel YouTube di sini. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi.